Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Waalaikumsalam. di EduChat di Smart English Channel dan bersama saya Rahman Halim malam hari ini. Kalau di ujung sana ada tamu saya undang adalah Pak Ustadz yang gaul, namanya Ustadz Kumaini Rosadi, dikenal dengan Ustadz Kumon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahman. Ini Ya, kabar apa baik Pak kabar? Rahman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Panas beliau di sini Pak sekarang, Rahman. iya, lagi Panas. panas cuaca di sana ya. 48 derajat. Weh, Iya, kalau di Indonesia sekarang lagi malam, di sana lagi di sini habis asar sore. ya, sore Iya, menjelang bisa habis asar ya. Hmm. bisa Kalau ya. asar sekitar jam berapa di sana Pak Ustadz? Ini di kota apa namanya? Ini di Abu Dhabi, Di Abu Dhabi. di Delma Island. Ada jam 4 asarnya. Jam 4 Jam 4 sore. asarnya. Berarti di sana sekarang sekitar jam-jam setengah 5 atau jam 5-an ya, sore ya? Ya, jam 5 kurang 6. No, jam yang Beda kurang. 4 jam sama Bontang. 4 jam. 4 jam. Baik. Oke, kita udah lama nggak jumpa, terus apa namanya, pengen ngobrol-ngobrol, baru ini kesampaian kayaknya. Nggak direncanain, Oh ya, spontan. ya Pak Rahman kan sibuk. Ya. Kalau Beliau saya di ini, sini santai. betul. Beliau ini habis mengimami sholat asar ya tadi ya. Jadi Ya, masih baru. pakai apa namanya, pakai gamis ya. Gutroh. Gutroh Nah, namanya. ini namanya Gutroh, Ikol. Nah, ini bis, pakai bis. Bis khusus seragam imam gitu ya. Albis. Ya, Albis, ya. Tapi Ini bukan keren. bis malam ya, atas. Tapi ini keren nih. Pak Ustadz ini sudah berapa bulan di sana nih kita apa jauh-jauhan nih? Ya, 6 bulan ini, 6 bulan. 6 bulan ya. Rencana kemarin itu sebelum Ramadan ya Pak Ustadz ya? Sudah di Abu Dhabi ya? Bulan Februari saya ke sini, Februari. Februari ya. Nah itu belum belum PSBB ya di Indonesia ya? Belum apa Belum. lagi itu juga kan corona di Indonesia belum ada Februari Belum masuk itu. ya? Belum ini ya, belum muncul ya, belum kelihatan, belum ketahuan. Mulai ada kasus. Ya, kasus pertama itu di Indonesia kan tanggal 2 Maret kayaknya deh. 2 Maret ya, betul, langsung PSBB itu ya. Nah, Pak Ustadz sudah di sana. Ya. Terus Iya. kondisi selama ini, kondisi COVID di sana juga terdampak dan suasananya beda juga nggak? Di sini ini banget apa sangat ketat sekali ya. Di sini tuh betul-betul apa ya, kalau masalah apa lockdown itu di sini juga ketat. Sampai sekarang itu masjid pun itu dibukanya agak berjarak 3 meter. Jadi bukan 2 meter lagi, 3 meter. Waduh, jauh betul ya. Jauh antara jamaah ya. Betul. Terus sudah gitu nggak boleh melebihi 30% dari ruangan, kapasitas ruangan. Dari ruangan itu, betul, dari ruangan. Pokoknya itulah, sekolah pun belum buka. Jadi buka, sekolah ya? Itu dari mulai Februari itu sudah libur, sudah nggak boleh kelas gitu. Waduh. Terus kegiatan sehari-hari selain mengimami sholat 5 waktu, kayaknya di Instagram Pak Ustadz nih seru-seru nih, ada tutorial masak, ada gowes. Ini kayaknya mencari hiburan untuk apa ya, supaya nggak kesepian atau gimana nih Pak Ustadz kegiatannya? Iya, memang di sini kan apa saya masih ini kan belum bawa keluarga, ya sendiri, jadi ya karena di sini tugasnya cuma nunggu waktu sholat aja. Jadi, sholat pun itu baru mulai kemarin Juli ya, awal Juli. Ya. Baru mulai awal Juli mulai sholat, ngimamin. Ya 4 bulan lah saya itu nggak ngimamin di sini. Ya itu, jadi selama PSBB atau selama lockdown itu ya di rumah, mau keluar juga panas, ya sudah akhirnya bikin ini aja deh, video-videoan .
Asik. seru-seruan gitu. Ya. Itu kurma itu bikin menggoda itu kayaknya. Tapi saya video-video pendek aja, nggak mau panjang-panjang. Itu kurma setiap hari dipetik di depan rumah kayaknya ya, bener ya? Iya, jadi alhamdulillah kurmanya itu udah mau matang gitu ya di sini tuh. Jadi di sini kan pohon kurma itu kayak apa ya di sini tuh ya pokoknya inilah menjamur lah di sinilah gitu, menjamur banget pohon kurma itu. Jadi kalau sekarang ini musim panas begini ya udah mulai pada matang-matang. Matang ya. Kita tinggal petik matang di pohon itu. Mantap nih. Iya. Ini di sana itu memang berapa bulan atau di kontrak kegiatan kerjanya di sana kontrak atau apa ada kegiatan perjanjian lain atau gimana, Pak Ustadz? Kalau dulu sih ketika waktu seleksinya sih dibilangnya katanya 2 tahun gitu kan. Waktu seleksi pertama itu di tahun 2018 ini seleksinya saya itu. Udah 2 tahun yang lalu ya. Iya, 2 tahun yang lalu di Jakarta. Nah, itu kan banyak hafiz-hafiz muda lah. Banyak ibaratnya penghafal Quran yang masih muda, masih pada ini. Kalau saya kan waktu itu udah ya masih di YPK ya, masih ngajar itu. Udah gitu. Ngimamin di Al Hijrah juga ya? Di Masjid Al Hijrah ya? Lagi juga belum ini juga masih masih proses Al Hijrah. Jadi barengan itu antara Al Hijrah sama saya audisi atau seleksi di Jakarta itu makanya ketika waktu itu kan akhir Januari ya 2018 ya 2018 akhir Januari. Nah, saya ke Jakarta ya karena kan tahu informasi itu dari WhatsApp itulah ya, dari ya iklan ibaratnya pengumuman dari teman-teman itu di WhatsApp itu bahwa ada seleksi untuk imam di UAE gitu kan, di Abu Dhabi. Nah, udah gitu saya lihat persyaratannya ya lumayan ini juga ya, agak kriterianya ya banyak juga lah gitu. Salah satunya ya itu punya hafalan kan. Nah, waktu itu saya kan ada 2 jalur ya, melalui jalur daerah, wilayah, dan juga jalur pribadi. Nah, itu. Ya. Ini jalur pribadi ya? Ya, kalau saya kan mewakili Kaltim. Oh, Kaltim. Ya, jadi pada saat itu jadi kalau mewakili Kaltim kan kita dapat inilah ibaratnya uang transportasi pesawatnya itu diganti gitu ya. Tapi kalau yang jalur pribadi ya itu nggak diganti sendiri, ya? Gitu. Iya, sendiri ya awalnya ya. Iya. Nah, makanya. Oke. Tapi ini para penonton pengen tahu juga, beliau nih Pak Ustadz Kumaini ini juga selain jadi imam masjid dan juga guru atau Pak Ustadz ya di sekolah YPK sempat ya di Kota Bontang. Beliau ini juga rajin menuliskan journey beliau, perjalanan beliau, karena hampir setiap tahun saya perhatikan Ramadan juga mewakili NU ya, Nahdlatul Ulama untuk perjalanan selama Ramadan. Oh iya. Bung Jatman itu tim inti Dai Internasional Multimedia Jam'iyah Ahli Thoriqoh An-Nahdiyah. Iya, Jatman. Jam'iyah Ahli Thoriqoh ya An-Nahdiyah itu. Al-Mutabaroh An-Nahdiyah. Nah, ini jadi tahun ini nggak ikut berarti ya? Oh, seleksi juga ya? Itu udah berapa kali ya? Eropa itu pernah. 2016. Mana aja Pak Ustadz? Kan mana aja kemarin itu ya? Ada berapa tahun ya? Yang waktu itu kan 2016 ya, di waktu itu untuk Belanda.
Nah itu Belanda ya, pertama kali Belanda. Nah, itu 2016, alhamdulillah saya terpilih. Ya. Nah terus udah gitu 2017 saya ikut melalui Dompet Duafa. Dompet Duafa itu juga seleksi juga, ya alhamdulillah lolos lagi ke Italia. Ya tahu juga saya terpilih ke Italia karena mungkin satunya saya udah pernah punya visa itu apa Schengen ya. Kalau udah pernah visa Schengen itu kan agak mudah gitu ya. Karena visa Schengen itu akhirnya saya ke Italia 2017. Nah, terus 2018 saya itu ikut lagi seleksi lagi, Dompet Duafa lagi itu ke Hong Kong dan Makau. Nah itu ke Hong Kong setengah bulan, terus ke Makau, yaitu kota judi lah ya, Las Vegasnya Asia itu ya. Las Vegasnya Asia. Iya betul. Nah itu keren. setengah bulan gitu. Nah sudah akhirnya 2018 sudah. Nah 2018 masih di akhir 2018 itu bulan November ya. Bulan November itu dari Tidin Jatman lagi. Nah kita diminta untuk ngisi 1 bulan di Korea Selatan waktu itu. Nah saya waktu itu ngejadwalin kalau saya tuh pengennya di bulan Desember. Karena satu, saya pas Desember itu kan sekolah juga kan libur. Nah itu ya liburan. Iya. Jadi kalau Desember ya enak, bisa ngisi 1 bulan gitu kan. Udah gitu ya saya ngincer itu juga. Desember itu kan di sananya salju, ngincer itu juga gitu ya. Dingin ya. Jadi opa-opa ya. Iya. Ternyata jadi opa-opa. Kita kan iya, kan ada 9 orang tuh. Ada 9 orang yang mau rencana ke sana. Ternyata setelah apply visa dari 9 orang ini yang lolos visanya itu cuman saya doang gitu loh. Yang 8 orang ini nggak bisa. Ya entah cuman saya doang yang bisa lolos. Mungkin dari itu salah satunya mungkin rekam jejak visa ya, gitu karena visa saya itu pernah ke Schengen itu, pernah ke Belanda, pernah ke Italia, mungkin aturan visa itu begitu, jadi agak tinggi gitu ya. Nah akhirnya saya doang yang referensinya banyak ya, jadi bisa ya. Iya, alhamdulillah. Nah teman-teman itu padahal juga udah ada referensi sebelumnya. Teman-teman juga kan cap visanya itu udah ada yang ke Myanmar, udah ada yang ke Thailand, udah ada yang ke Hong Kong, Makau, entah kok mereka nggak disetujuin juga gitu loh. Ya tahu dah itu aturan visa itu bagaimana gitu ya. Pokoknya yang lulus cuma saya doang. Akhirnya yang tadinya saya pengen berangkat di bulan Desember, saya harus dipercepat. Jangan Desember dong. Ini kita nih semuanya gagal semua, nggak ada yang itu. Nah sementara kan dia mintanya itu dari bulan November. Udah saya bilang kalau bulan November ini saya nggak bisa 1 bulan karena saya harus ngajar gitu. Ya udah akhirnya saya izin dulu ke bagian kurikulum di YPK. Akhirnya saya dikasih waktu seminggu. Nah itu ya seminggu sama hari Sabtu Minggu itu kan ini jadi 10 hari lah saya di sana ya. Gitu. Jadi 10 hari saya di Korea Selatan. Ya tapi waktu itu udah dingin juga. Ya belum salju tapi udah dingin. Udah mulai masuk ya. Iya, dari udah 0 derajat. Iya, udah 0 derajat. Udah bahkan waktu saya di situ udah -2 ya, udah -2. Waduh, jadi tuh di kamar itu pakainya itu bukan kipas angin, pakainya kipas api. Kipas api jadi kipasnya itu yang panas ya. Iya. Jadi yang keluar itu bukannya angin, panas ya? Yang keluar itu ya api itu. Jadi kayak kayak kalau kita ngebakar itu apa namanya tuh, bikin bakaran sate itu. Bakar. Bukan bakar, iya bara gitulah gitu. Jadi ya kayak bara. Jadi itu ya jadi kompor lah ya. Oh iya gitu. Waduh, jadinya untuk ngeluarin anget gitu kan. Ya itu
Nah itu 2018. Nah baru 2019 bulan Maret saya diundang lagi ke Makau untuk mimpin ziarah makam sahabat Nabi, gitu. Makam sahabat Nabi ke Cina di Guangzhou, Cina. Nah, itu 2019. Dan akhirnya 2019 saya diminta lagi untuk ke Belanda lagi. Nah, alhamdulillah jamaah-jamaah di Belanda itu seneng ya, gitu. Seneng karena mungkin saya kalau ngasih ceramah sama mereka itu ya nggak terlalu tegang gitu ya, bercanda, tapi ada nilai-nilai muatan di situ yang setiap hari temanya itu berbeda-beda gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah mereka katanya kangen lagi gitu, pengen ngundang Ustadz Imami lagi. Ya udah, alhamdulillah saya oke-oke aja gitu. Nah ini hanya baik. Kemarin bulan puasa ini, nah karena saya di Abu Dhabi ini bulan puasa, di sana akhirnya minta juga Zoom, saya ceramah ngisi di Belanda itu secara Zoom, ya lumayan 3 kali saya ngisi itu. Dari sekian banyak pembicara, ya kata itu hostnya, alhamdulillah ini viewernya banyak ini, yang pertanyaan-pertanyaan juga banyak, alhamdulillah gitu. Kan live langsung dari Zoom langsung disambung ke YouTube gitu ya, gitu. Jadi live gitu. Jadi banyak yang nonton lewat YouTube live gitu. Luar biasa nih. Jadi salah satu Ustadz yang menginspirasi jamaahnya adalah Pak Ustadz Kumaini. Dan saya pengen nanya nih, kebanyakan nih ya sosok seorang Ustadz itu kan kesannya formal, religius. Tapi beliau ini agak-agak gaul gimana gitu ya. Ini menempatkan gaya style ini memang dari dulu atau punya memang ada trik gimana gitu? Memang dari sononya gitu. Ya kadang ibu sendiri sih ya gitu ya. Jadi memang dari dulu waktu saya di pesantren pun itu, dulu kan saya di pesantren itu suka ada panggung-panggung hiburan gitu ya. Entah kok saya pengennya ngisi aja gitu di panggung hiburan itu. Dulu dari waktu dari mulai MTS itu kan panggung hiburan itu setiap sebulan itu dua kali lah di Asidikiyah dulu itu. Jadi setiap malam minggu, nah itu ada panggung untuk bakat-bakat santri lah gitu. Tahu dulu waktu saya masih MTS itu, saya pengen maju aja gitu sama teman-teman, maju ngapain aja gitu, kayak iklan yang nggak jelas gitu. Kalau saya pikir sekarang, dulu lucu banget. Jadi konyol gitu. Sampai dulu kakak kelas itu, saking kita ini masih MTS waktu itu dikerjain itu, dikasih bedak herosin buat pantomim katanya. Iya, ini biar nggak ini pakai bedak herosin, jadi dikasih betul-betul putih begitu kayak pantomim gitu di atas panggung begitu. Sampai dulu yang namanya lomba-lomba nyanyi ini nyanyi daerah. Kalau saya kan dulu konsulat Jakarta Barat ya, konsulat Jakarta Barat, ada konsulat Jakarta Komplek, itu gabungan Jakarta Timur, Selatan, Utara sama pusat gitu. Nah kalau Jakarta Barat itu sendiri karena kita di Asidikiyah itu kan tuan rumah lah Jakarta Barat itu. Nah akhirnya kan banyak juga santri-santri dari Lampung, dari Papua, dari Kalimantan. Nah itu lomba nyanyi daerah gitu ya, daerah masing-masing. Oh, ya itu, jadi biar beda itu saya pakai lagu ondel-ondel, lagunya si Idul anak sekolahan. Ya pokoknya asal itu ada penampilan, maunya tampil aja gitu ya. Nah terus ya sampai kemarin aja tuh di Bontang itu 2018 itu kan Pak Teguh Suarjono kan jadi RT waktu itu ya di Bontang Permai. Nah ya ngadain lomba inilah santai-santai 17-an gitu ya, lomba 17-an gitu. Itu akhirnya tuh saya sama ibu-ibu komplek gitu yang seblok gitu ya, Dasar Wisma itu, saya disuruh nyanyi gitu kan. Loh, saya kan doa ibu, masa saya nyanyi gitu. Tapi kita nggak ada yang bisa nyanyi, Pak. Jadi double job ya.
Nyanyi sama doa sekali. Iya, abis doa nyanyi. Emang udah sering juga begitu sih. Dulu waktu belum ke Bontang pun sering begitu. Sebelum nikah pun saya dulu kan sama anak-anak teman-teman saya kan suka nongkrong-nongkrong gitu ya. Ya karena dulu teman saya itu nggak ada yang pesantren, jadi saya lulus SD itu saya langsung pesantren. Ya karena saya kan dulu di Jelambar. Nah jadi teman-teman saya itu saya pulang itu, ada Pak Ustadz begitu kan. Ya, padahal ya baru pulang liburan santri aja gitu kan. Nah itu. Nah, jadi terus gini, iya. Kan asli Betawi ya memang ya, Pak Ustadz ya, Jakarta. Ya, Betawi campuran lah gitu, Betawi campuran Sunda. Sunda. Jadi kalau anak-anak teman-teman saya itu pada nongkrong, mereka pada main band gitu kan. Nah, saya diajak studio begitu. Diajak ke studio. Ya, cuman saya ya karena dulu hobinya suka ya nyanyi-nyanyi begitu aja. Nah, itu udah gitu. Akhirnya saya ikut-ikutan aja sebenarnya gitu kan. Nah, mereka kan kalau teman-teman itu kalau ada saya kan mereka canggung gitu ya. Kadang mereka itu mohon maaf yang suka minum, kalau ada saya itu jadinya nggak jadi gitu kan gitu. Nah, akhirnya saya temenin mereka di studio. Nah, saya nyanyi waktu itu nyanyi Padi, nyanyi Bumerang gitu ya, nyanyi ya pokoknya yang waktu itulah pada saat itu. Nah, iseng-iseng doang. Iseng-iseng doang. Nah, pas lagi itu ada festival 17-an kan. Nah, kita itu di situ jadi inilah pengisi acara gitu kan, band-band saya gitu ya, maksudnya dulu namanya band Yakyo gitu, namanya band Yakyo. Kenapa sih namanya band Yakyo? Ya kalau ada yang nanya iya, kalau ada yang ngajak yo jadi Yakyo gitu kan, spontan gitu. Nah itu. Nah sih itu karena di 17-an itu di RT saya itu saya disuruh ngedoa. Nah setelah doa, nah kan band yang teman-teman saya itu kan tampil. Mereka tuh demam panggung gitu, mereka nyuruh saya ikut tampil. Saya bilang gila gitu kan, habis doa masa tampil begitu. Ya habis udah pusat kita, kalau nggak ada pusat nggak pede, katanya kita demam panggung banget nih, baru pertama kali manggung. Waduh kacau. Seru ya. Akhirnya saya langsung ganti kostum udah ganti kaos, ya udah akhirnya nyanyi waktu itu ya, alhamdulillah lagi itu nyanyi Bumerang itu lagu yang covernya itu dia ngover lagunya Kus Plus itu kan, saya nyanyi itu lagu Pelangi. Ternyata itu banyak yang antusias pada ikut ya seneng lah gitu lah mereka itu. Waduh ternyata alhamdulillah lah gitu. Nah ya tahu lah dari dulu begitulah gitu. Nah sampai ya alhamdulillah ya ngajar di SMA pun ya, di SMA jadi karena kita masuk ya umur-umuran mereka, kita pun harus mengikuti mereka gitu ya paling tidak kita mendukung lah aktivitas atau bakat-bakat mereka gitu ya. Alhamdulillah itu jadi inilah dekat mereka dengan santai gitu kan, dengan gaya mereka tapi tetap ada batasan gitu kan gitu. Makanya sampai saya itu ya sampai anak-anak SMA itu kalau manggil saya itu Ustadz Kumon gitu kan. Nah itu saya bilang kenapa sih Ustadz Kumon gitu kan, ya tahu aja pokoknya dari ada metode itu, karena Pak Kumaini itu asalnya Kumaini, jadi kalau saya manggil Kumaini kayaknya agak ini deh gitu, kayaknya agak canggung gitu kan, Kumon aja deh. Oke itu deh. Yeah. Jadi Kumon begitu. Terus sampai ke Bontang ini ceritanya gimana nih? Ceritanya ada cerita tersendiri nggak? Tahun berapa ya? Tahun 2015 2011 bulan Juli ya. Lah. Juli ya. 2011. Nah itu kan jadi saya itu kan di Jakarta itu dulu kan yang ngajar di SMP, tapi pindah-pindah terus saya itu. Kalau ngajar SMP sini ngelihat di sana ada yang, wah di sana gaji gede, pindah lagi ke sana. Gitu. Wah pokoknya nggak pernah istiqomah deh gitu kan. Saya dari Kuningan di Gatot Subroto itu pernah ngajar di Al Mugni SMP itu, yang itu satu-satunya masjid bersejarah
di Gatot Subroto itu yang bertahan di situ, nggak digusur itu. Dari situ udah mulai enak ngajar. Saya ditawarin teman di sana di Kebagusan deket Ragunan itu gajinya lumayan gede. Pindah lagi ke sana. Wah, pokoknya pernah juga di Yusuf Mansur, saya itu di Darul Quran di Yusuf Mansur, Bulak Santri itu gitulah pokoknya pindah-pindah terus. Dan saya sering ikut ini kan, sering ikut MTQ. Jadi kalau pas lagi MTQ saya ikut MTQ, pulang dari MTQ kena SP, kena surat peringatan karena karena ninggalin pelajaran gitu kan, nggak ngajar gitu. Nah, jadi sering gitu deh, sering mewakili daerah-daerah gitu untuk musabakoh tilawatul Quran. Nah, itu. Jadi pas begitu juga kan kalau di Jakarta mungkin terlalu banyak polusi ya. Jadi kalau saya kuliah, saya kemana-mana naik motor itu selalu hidung itu jadi hitam gitu ya, karena mungkin karbon dioksida dari bis-bis itu. Jadi kalau kendaraan itu, jadi kalau hidung itu di luarnya aja tuh kadang pas buka lu kok hitam sekali kayak kena oli gitu. Nah, kayaknya kok kurang sehat ini kayaknya kalau ini ya gitu. Emang dulu cara pakai masker juga sih ya gitu. Nah, akhirnya ada waktu itu temen saya yang nawarin, di Bontang lagi ada itu permintaan untuk imam, tapi di itu dulu di audisi dulu, dites dulu gitu. Saya bilang, oh boleh gitu kan. Kalau masalah seleksi, masalah tes mah itu udah biasa lah, karena saya sering lomba ya, sering musabakoh gitu. Jadi kalau cuma lomba-lomba begitu mah udah biasa begitu kan gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah ikut itu audisi. Nah, itu ikut audisi di Al-Falah itu. Saya waktu itu ke Bontang. Alhamdulillah ya sempat lah ngerasain naik pesawat itulah PT Badak itu 2 kali saya gitu, naik pesawat PT Badak ya. Cuti ya. Saya pertama kali kaget itu waktu itu 2011 itu dari Balikpapan saya naik pesawat PT Badak itu ditimbang sama orang-orangnya gitu kan. Kan biasa kan yang timbang itu cuman gitu ya, cuman tas bagasinya gitu. Ya bagasinya ditimbang sama orang-orangnya. Loh, Bapak juga ikut timbang? Loh, saya juga ikut. Jadi saya ikut juga. Ya pokoknya itulah. Ya pernah akhirnya udah itu ikut audisi itu. Nah, pas pulangnya nggak ada pesawat karena mungkin libur ya waktu itu ya. Nah, akhirnya saya naik sama Nanda Lestari waktu itu pulangnya. Naik Samles, wah lumayan juga nih 6 jam nih gitu kan. Lagi itu kan belum ada, ya jalanan masih agak jelek lah ya gitu. 2011 waktu itu. Iya, benar. Iya. Nah, alhamdulillah. Nah, ternyata jamaah dari polling-polling di Al-Falah itu katanya ya jamaah menghendaki saya untuk di Al-Falah itu. Akhirnya saya dipanggil lagi untuk ke Al-Falah. Saya bilang, saya kalau ke Al-Falah gitu istri saya kan juga ini kerja gitu. Nanti nunggu dia resign dari kerjanya, baru saya mau ke situ gitu. Ya udah. Akhirnya setelah saya resign dari kerjaannya, dia kan operator itu ya, IM3 waktu itu. Akhirnya barulah ke sini. Saya bilang, saya kalau ke situ saya langsung bawa anak gitu sama istri, jadi udah siap semuanya sama tempat tinggal. Alhamdulillah sudah siap semuanya. Ya 2 tahun lah saya di Al-Falah itu. Ya 2 tahun. Nah, setelah itu pindah lagi ke At-Taqwa Lembah. Ya, di At-Taqwa Lembah. Nah, baru 2014 saya mulai masuk di YPK. Nah, 2014. Masuk di YPK. Nah, itulah angkatan Dona itu, Dona yang kemarin tuh? Dona Trisukma. Ya, Dona Trisukma. Nah, itu ya saya ngajar itu. Jadi Dona Trisukma, terus Faza yang mungkin pernah juga diundang sama Pak Rahman itu ya. Itu. Yeah. Nah, akhirnya ya udah saya mulai masuk di YPK, ya mulai berkarir di situ. Ya alhamdulillah ya sampai kemarin Desember saya ngajar kelas 12. Kelas 12 ya udah mau nggak mau saya harus
ini apa mengajukan apa cuti atau tahu dah itu cuti atau enggaknya gitu. Saya bilang berarti nanti rencana sampai di Abu Dhabi sampai Agustus atau 2 tahun memang rencananya? Ya itu sih apa kan kalau masalah perjanjian kan nggak itu ya, nggak tertulis 2 tahun gitu, nggak tertulis. Bahkan teman saya pun di sini udah ada yang hampir 3 tahun ya fine aja gitu ya, fine aja. Nah cuman kan saya di sini ya gitulah gitu karena cuacanya mungkin nggak mendukung gitu, walaupun ya kalau masalah pendapatan sih lumayan lah gitu, tapi cuaca nggak mendukung, udah gitu kan saya juga berat sama pesantren, ya pesantren kan sekarang. Oh iya benar. Ya saya titipin sementara sama Pak Syafiruddin itu kan, nah itu, jadi ya berat di situ juga gitu, santri-santri. Jadi saya tanya kok hafalan mereka ini nggak nambah-nambah gitu, jadi kalau nggak ada saya tuh mereka itu agak santai gitu. Nah makanya lah, jadi tetap saya kontrol pesantren dari sini, saya manajer dari sini juga gitu, ya tinggal di jalan sama Pak Safir. Ya tapi ya itu kayaknya kalau kita nggak turun langsung itu nggak ini ya gitu, santri-santri itu apa nggak greget gitu. Padahal saya ada ikatan emosionalnya ya. Kalau langsung kan sama lah, kalau kita belajar online dengan tatap muka kan beda ya. Mungkin itu yang sisi itu yang kurang dapatnya ya. Betul ya. Jadi ya memang sih pesantren di direct dari sana ya. Jadi lewat komunikasi jarak jauh ya. Ya, jadi ya sekarang ini kan saya udah pasang wifi di sana. Saya pasang itu juga CCTV di sana. Jadi saya bisa kontrol dari sini. CCTV yang itu, yang muter itu tuh apa namanya tuh, AP kamera itu ya. Nah itu jadi saya bisa kontrol dari sini. Termasuk CCTV yang 4 itu ada di luar itu saya bisa kontrol juga dari sini gitu. Nah itu jadi ya itu. Alhamdulillah saya juga waktu sebelum sini saya juga sempat bilang sama Pak Rakim SMA YPK, bilang anak-anak SMA YPK yang jauh-jauh kayak dari Kubar, dari Melak, dari Sangatta, kalau misalnya nanti mau di pesantren, tinggal di pesantren terus bolak-balik ke sekolah, kita siap juga, kita dukung program-program SMA YPK juga gitu. Alhamdulillah ini udah berapa ya sekitar 5 orang kayaknya udah mau masuk ke pesantren itu kan. Ya karena ini masih berkaitan dengan PSBB juga ya, masih belum boleh. Jadi ya jadi mungkin ya itu pokoknya tahun ajaran baru ini ya insya Allah ada yang dari Sangatta, yang dari Melak gitu. Ya mungkin di samping mereka ada yang ngekos, ada juga yang mungkin orang tua mereka itu pengen anak itu di pesantren gitu, dan mereka melihat pesantren yang paling dekat dengan SMA YPK ya Nurul Iksan, ya alhamdulillah gitu. Nah itu karena dulu ya berkah lah, saya dulu beli tanah di situ apa di deket Al-Falah itu kan gitu. Ya kenang-kenangan saya juga di Al-Falah itu kan, saya beli di situ juga alhamdulillah. Dulu masih kebun, sekarang alhamdulillah udah mulai ada akses jalannya, alhamdulillah. Iya udah ada. Baik. Nah ini apa ya? Ini luar biasa ya Pak Ustadz, dari jauh bisa mengelola pesantren yang ada di Bontang. Terus di sana juga kegiatan nggak kurang apa ya, tetap energik gitu. Ini tipsnya apa sih? Jadi Ustadz yang semangat begini ini gimana nih? Ya, pokoknya luar biasa. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu moto saya seperti itu. Sebaik-baiknya kita itu adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain. Ya alhamdulillah saya juga kan dapat banyak ilmu lah dari Pak Rahman ya, dari Pak Rahman dapat ilmu bagaimana mendesain. Ya mudah-mudahan jadi amal jariah ya Pak Rahman ya gitu ya, alhamdulillah. Amin. Ya, itu amin. Senang bisa jadi, apa ya? Bisa bukan membantu sih, artinya sharing aja, karena Pak Ustadz justru ilmunya lebih banyak. Ilmu yang bermanfaat itu kan ya termasuk salah satunya amal jariah. Ya karena amal jariah itu kan sedekah itu termasuk ilmu juga, termasuk anak-anak, murid-murid, santri-santri yang mendoakan kita.
gitu. Itu insya Allah yang akan menjadi amal jariah kita. Gitu. Ya prinsip saya sih, saya pengen memberikan manfaat untuk orang lain dengan ya walaupun kecil ya. Ya contoh seperti ya kalau sekarang mungkin video-video yang singkat-singkat yang mungkin tidak bermanfaat ya kalau secara itu tidak bermanfaat, mungkin agak sedikit konyol, agak sedikit seru-seruan doang gitu ya. Ya tapi ya kayak ceramah-ceramah cuman 1 menit ya mudah-mudahan sih bisa bisa masuk, bisa sampai pesannya gitu sih, mudah-mudahan seperti itu gitu. Dan kita kan sesuai dengan apa sih kemampuan kita, nah itulah yang kita berikan buat orang-orang gitu kan. Nah karena saya mampunya cuman segitu, ya cuman ya ngasih nasihat, kadang ngasih informasi, ya itulah yang saya bisa berikan gitu. Intinya ini kalau menginspirasi. Ya termasuk inspirasi dari Pak Rahman juga lah gitu, alhamdulillah. Ya. Baik. Ini malam ini kita mendapatkan ya prinsip saya berilmu itu ya. Betul ya. Ya. Jadi kalau menurut saya itu dakwah itu tidak harus banyak subscriber, tidak harus banyak viewer, ya sudahlah yang penting dakwah saja gitu kan gitu. Ya adapun masalah nanti banyak viewer, banyak subscriber atau subbreaker, kalau orang sekarang itu bilang subbreakernya banyak gitu, ya itu bonus alhamdulillah. Yang penting show must go on, ya penting terus kita berjalan, ya terus kita apa yang kita bisa berikan gitu. Ya termasuk juga Pak Rahman, alhamdulillah setiap hari Pak Rahman itu selalu buat apa educate dan seterusnya. Nah itu kan akan menjadi informasi yang bermanfaat tentunya gitu, walaupun ya viewer masih sedikit ya nggak masalah gitu kan. Yang kita kejar kan bukan viewernya, bukan subscribernya, tapi ya pahalanya itu aja kan, itu insyaallah. Betul. Amin insyaallah. Baik, ini keren sekali nih. Saya senang sekali. Sudah lama saya pengen ngobrol-ngobrol, tapi inilah Allah memberikan jalan lewat suasana pandemik. Akhirnya kita bisa online begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi ya, ada hikmah juga. Kita berjauhan tapi bisa online, bisa tersambung. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari dekat di hati. Kita bisa ngobrol, kita bisa sambil sharing. Ya, jadi kalau sebelumnya kita kan nggak pernah punya waktu untuk bisa ngobrol dengan cara seperti ini ya. Dan ngobrol ini kita bisa. Kalau ketemu kan sama Pak Rahman paling kalau pas saya ke SMP 7 ngisi motivasi, ngisi ceramah baru ketemu. Iya. Karena sibuk ya. Benar. Baik Pak Ustadz, ada hal yang ingin disampaikan ya, sedikitlah tausiah buat kita semua kaitannya dengan pembelajaran agama, terutama agama Islam, buat kita yang mungkin pencerahan lah buat kita semua yang ada di channel Smart English ini, tentang bagaimana sih kita bisa bermanfaat dan bisa memberikan motivasi juga buat orang lain, inspirasi buat orang lain. Silakan Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita itu sebagai manusia harus mempunyai prinsip yang simple ya, sederhana, yaitu memberikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain di sekitarnya. Manfaat itu tidak harus dengan uang, manfaat itu tidak harus dengan materi, tapi manfaat itu ya bisa macam-macam, bisa dengan ide, bisa dengan gagasan, bisa dengan karya, bisa dengan tenaga kita, atau cuman kadang-kadang ya dengan tenaga kita yang sedikit aja itu juga bisa menjadi manfaat. Ya kayak hadis Nabi menyebutkan imatatul adza anitariq anitariqi shadaqah, menyingkirkan duri atau beling atau paku dari jalan itu merupakan sedekah. Itu kan manfaat itu untuk orang lain gitu ya. Orang yang naik motor itu bisa selamat dari bocor bannya. Anak kecil itu juga bisa selamat dari luka ketika dia main lari-larian pas ada beling itu, karena kita sudah singkirkan ke tempat yang lebih aman gitu.
Nah, jadi ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, itu pasti kita punya yang bisa kita keluarkan. Sebagaimana prinsip kita itu seperti halnya lebah. Lebah itu dia mengeluarkan madu, madunya itu bisa bermanfaat untuk kesehatan kita sebagai manusia. Ketika lebah itu mengambil saripati bunga yang diambil itu pun yang terbaik. Dan bunga yang diambil saripatinya itu tidak layu. Artinya apa? Artinya kita tinggal di suatu tempat, tinggal di suatu daerah. Itu jangan sampai kita itu mencemarkan, merusak lingkungan itu, baik dengan track record kita yang buruk gitu ya, baik dengan kelakuan kita, baik dengan ya kita tahu-tahu di situ bikin onar dan sebagainya. Tapi kita berikan yang terbaik. Apa? Ya bisa kita membantu kerja bakti, gotong royong dan sebagainya. Sebagaimana lebah, ketika dia mengambil saripati bunga itu tidak layu. Jadi jangan sampai kita tinggal di suatu tempat, akhirnya tempat itu jadi, di situ tuh ada si ini nih yang bikin ini dan seterusnya. Itu jadi jelek. Nah, dan yang dikeluarkan oleh lebah itu adalah madu. Kita berbuat baik kepada orang lain. Kita punya uang lebih, kita berikan uang tersebut. Kita punya gagasan, punya ide, kita berikan gagasan ide tersebut, dan seterusnya. Dan jangan sampai, kalau dibilang itu, jangan sampai baper kalau punya gagasan, punya ide itu nggak diterima, ditolak. Kadang-kadang kan begitu. Kita punya gagasan, kita punya ide, pas kita berpendapat nggak diterima, pokoknya ditolak gitu. Kita langsung ngambek, langsung udah akhirnya nggak mau kumpul-kumpul lagi. Nah, ketika kita nggak mau kumpul-kumpul itu, nah disitulah rezeki kita mulai terputus. Bisa jadi kita mungkin sakit-sakitan. Karena kan kata Nabi, silaturahmi itu kan bisa memperpanjang umur dan meluaskan rezeki. Nah, apa sih yang dimaksud dengan memperpanjang umur? Ya salah satu perpanjang umur itu adalah kesehatan. Kalau kita di suatu tempat di daerah kita nggak punya teman, orang-orang pada benci sama kita, satu, kita akan sakit. Ya kalau lama-lama sakit, lama-lama terus bisa cepat meninggal juga. Ya seperti ilmu komunikasi yang kita pelajari dulu ya. Salah satu instrumen yang membuat orang itu cepat meninggal, cepat mati itu kalau dia satu nggak punya teman. Kan nggak punya teman kan termasuk silaturahim ya, gitu kan? Karena silaturahim itu ada kecerdasan secara sosial. Jadi ada penelitian di sebuah negara yang negara itu ya di suatu negara ada suatu kampung itu orangnya itu introvert, selalu tidak pernah curhat, tidak pernah ada sosialisasi, pokoknya menyendiri. Dan ternyata menurut penelitian penduduk kampung itu umurnya pendek-pendek. Kenapa? Ya karena nggak pernah ada sosial, nggak pernah ada curhat, nggak pernah ada ya pokoknya gitu loh, nggak pernah cerita-cerita. Interaksi. Benar-benar. Ya. Nah sementara di suatu tempat yang di situ banyak perkumpulan, banyak curhat, banyak bercanda-bercanda, ternyata umurnya panjang-panjang begitu. Nah ini secara penelitian ya, walaupun meskipun masalah umur itu adalah masalah rahasia Allah gitu kan, tapi kan ada instrumen-instrumen yang menunjukkan bahwa ini loh gitu yang bisa memperpanjang umur kita. Jadi sesuai dengan sabda Rasulullah, dengan hadis Nabi, dengan silaturahim itu akan memperpanjang umur kita. Apa itu silaturahim? Yaitu dengan kita banyak teman, kita banyak ngobrol, kita banyak komunikasi, kita cerita-cerita. Dalam Al-Quran pun disebutkan di akhir surah Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah itu. Dan adapun kalau kamu mendapatkan nikmat dari Allah, maka ceritakanlah. Nah ini kan artinya cerita ini fahaddits itu artinya kita komunikasi gitu ya. Jangan sebaliknya, kita mendapatkan nikmat tapi kita nggak mau cerita, giliran kita mendapatkan musibah kita baru cerita-cerita. Nah ini kita terbalik gitu. Nah ini, jadi fahaddits
komunikasi, bercerita, curhat, ini juga merupakan salah satu cara kita untuk memperpanjang umur kita. Dan kata Nabi juga, dengan silaturahim itu akan memperluas rezeki kita. Nah, rezeki itu kan macam-macam ya. Minimal kita kalau bertemu dengan teman, itu kita mendapatkan doa. Assalamualaikum, kita didoain balik tuh sama dia tuh. Waalaikumsalam. Kita sudah mendapatkan doa. Itu kan rezeki itu, doa itu. Ya. Jadi rezeki itu kan bukan hanya makanan yang kita makan, gitu. Rezeki itu bisa macam-macam, gitu. Kita berdoa ketika kita belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, warzuqni fahma, dan rizkikanlah aku dengan pemahaman. Nah, jadi kita paham terhadap sesuatu ilmu, itu pun sudah merupakan rezeki buat kita. Iya, ternyata iya ya, kita mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengetahuan baru, itu rezeki. Karena berapa banyak orang-orang yang mendengarkan ceramah, berapa banyak orang-orang yang mendengarkan kajian, yang belajar secara online ataupun offline, itu nggak paham. Kenapa? Karena ngantuk. Dikira usul banget, tidur begitu kan, gitu. Iya, warzuqni fahma, dan rezekikanlah aku dengan ilmu. Jadi orang yang paham terhadap sesuatu, ilmu yang baru, itu juga merupakan rezeki. Dan rezeki itu juga bukan hanya uang, bukan hanya materi, tapi rezeki itu juga merupakan waktu luang kita, gitu. Makanya kata Nabi juga, Iqtanim khamsan qabla khamsin. Tanamkan yang 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Sihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum sakit kamu. Jadi ketika kita sehat, gunakan kesehatan kita itu untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk lebih taat kepada Allah. Jangan kita sehat, aduh kita malah hura-hura, dan akhirnya ketika kita sakit, kita baru ngeluh. Waduh, coba ya saya sehat, saya pengen ke sana ke sini dan seterusnya. Setelah kita sakit kita baru pengen ke masjid. Setelah sakit kita baru pengen ikut majelis taklim. Setelah sakit kita baru pengen belajar Al-Qur'an dan sebagainya. Gitu. Terus faragika qabla syughlika. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Nah, sekarang kita alhamdulillah masih punya uang nih, masih lockdown, masih PSBB, masih PSBB. Masih banyak waktu luang kita untuk kita, hikmahnya salah satunya adalah dengan cara komunikasi secara online seperti ini. Ini kita gunakan. Jangan nanti setelah kita sudah mulai pada sibuk, PSBB sudah dicabut, terus semuanya sudah normal kembali, baru kita, aduh coba ya, dulu saya pas lagi PSBB itu ngadain Zoom, ngadain ini dan seterusnya. Ya sekarang udah sibuk. Nah, itulah. Makanya perguna. Betul. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola waktu kita itu. Nah inilah makanya dari 2 pesan Rasulullah ini, silaturahim, kita akan diperpanjangkan rezeki kita dan juga umur kita dengan umur yang panjang, dengan rezeki yang banyak, yang luas, yang macam-macam itu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain di sekitar kita. Gitu Pak Halim. Mudah-mudahan bermanfaat ya, walaupun sedikit ya. Amin. Mantap. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Ini luar biasa ya. Jadi sesuai dengan ide bikin kopi malam, EduChat ini memang saya pengen ada istilah ngobrol santai tapi bermanfaat dan menginspirasi begitu. Oh, tapi mohon maaf ini kalau menggurui, bukan menggurui ya. Oh enggak. berbagi Fajar. Baik. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin waktu juga yang harus membatasi kita, karena mungkin Pak Ustadz akan persiapan untuk sholat maghrib ya. Kita di sini sudah sholat isya. Oh, enggak, di sini maghrib masih setengah 8. Oh, setengah 8 ya? Oh, iya. Setengah 8 ya? Ini jam 6, ya masih 1 jam setengah lebih. 1 jam setengah. Baik Pak Ustadz, banyak sekali yang kita dapatkan. Di antaranya adalah tadi tentang bagaimana sih silaturahim itu memancing rezeki ya, dan rezeki itu tidak hanya bentuk harta dan uang, tapi juga komunikasi, silaturahim itu sendiri, dan juga mendatangkan kesehatan, dan sekaligus juga ilmu-ilmu yang kita dapat dari
pembicaraan-pembicaraan dan juga ngobrol-ngobrol yang sifatnya santai tapi mengena di hati, begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya iya benar. Terima kasih atas cerita, kisah-kisah perjalanan yang menginspirasi. Mudah-mudahan mungkin para siswa Pak Ustadz, siswa saya juga dan teman-teman sekalian mengambil sisi baik dari kegiatan EduChat malam hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Ustadz Kumaini yang mudah-mudahan senantiasa selalu ada untuk kita untuk memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat, ringan tapi menyenangkan dan asik untuk disimak, selalu disimak begitu ya Pak Ustadz ya. Dan kita tunggu video-video jenaka yang menghibur hati tapi juga yang bikin ngiler itu kurmanya Pak Ustadz. Jadi nanti saya coba bagaimana tutorial makan kuaci ya, kayaknya cuma seru-seruan aja. Seru, ya benar. Tapi menghibur ya. Iya kan di era pandemi. Yang kemarin itu habis posting cara menghangatkan sop. Ya orang juga udah pada tahu menghangatkan sop bagaimana. Baik, tapi seru-seru ya. Dan ide yang tidak biasa tapi menjadi sebuah hal yang membuat orang terhibur, dan itu juga salah satunya ada menghibur itu juga membuat bermanfaat buat orang yang lagi stres, beringin barangkali suasana seperti ini ya Pak Ustadz ya. Ya baik, terima kasih sekali lagi. Saya segera pamit dan untuk kegiatan EduChat malam hari ini bersama Ustadz Kumon atau Ustadz Kumaini langsung dari Abu Dhabi, yang beliau adalah sekarang imam dari salah satu masjid. Sekali lagi saya yang bertugas mengucapkan terima kasih di EduChat Kopi malam hari ini, mudah-mudahan membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.